Halo, kali ini kita akan berbicara masalah analisis statistik pada pengukuran. Langsung contohnya saja nggih, biar lebih gampang memberi ilustrasinya. Jadi begini, seumpama Anda saya suruh mengukur sebuah arus pada pada beban gitu, dengan multitester yang sama dan dengan kondisi beban yang sama juga, cuma satu beban gitu, satu sumber seumpama. Nah, dia kata beginilah ilustrasinya, oke. Nah, ada beban, kemudian Anda saya suruh untuk mengukur. Ini kan R gitu, R load ya. Nah, sumbernya sama, R-nya sama, ampere meternya sama, tapi mengukurnya itu saya beri jeda gitu. Jeda 1 menit diukur, 1 menit diukur, 1 menit diukur di ruangan yang sama dengan temperatur yang sama juga gitu. Ibaratkan ideal condition. Nah, Anda mendapatkan beberapa hasil pengukuran itu, oke. Seumpama yang pertama adalah 12,8 miliampere, kemudian 12,2, kemudian 12,5, 13,1, 12,9, 12,4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pengukuran ya. Nah, dari 6 kali pengukuran ini saya ingin tahu berapa rata-ratanya. Tentunya kan dijumlahkan dulu toh. Ya. Dijumlahkan dulu. Kemudian baru di rata-rata. Nah, rata-rata itu kan jumlah dari X ya, atau pengukuran gitu ya, dibagi dengan N gitu toh. Nah, ini hasilnya 12,65 miliampere. Nah, ini adalah min atau rata-rata. Nah, yang berikutnya itu kita menghitung penyimpangan dari nilai rata-rata. Atau ini saya kasih gini ya, X gitu ya. Nah, kalau yang penyimpangan terhadap rata-rata itu disimbolkan D kecil gini. Nah, D kecil ini di sini adalah rata-ratanya berapa? 12,65 ya. Nah, berarti di sini 12,8 dikurangi 12,65, kemudian 12,2 ya, 12,5, 13,1, 12,9, 12,4 dikurangi 12,65 semua, karena dikurangi dengan rata-rata. Namanya kan juga penyimpangan terhadap rata-rata. Ini bisa 0,15, yang ini minus 0,45, yang ini minus 0,15, yang ini 0,45, yang ini 0,25, yang ini minus 0,25. Nah, ini adalah D ya. Ini penyimpangan terhadap rata-rata namanya, disimbolkan D. Atau begini. Yang berikutnya adalah tentang penyimpangan rata-rata ya. Penyimpangan terhadap rata-rata, kemudian sekarang penyimpangan rata-rata. Nah, penyimpangan rata-rata, nah itu ya sama. Ini adalah jumlahnya ya. Jumlah dari D tapi dimutlakkan, karena ini ada yang minus toh, ada yang minus, dibagi dengan N. Nah, ini rata-rata penyimpangan terhadap rata-rata. Oh, bingung deh. Ya, yang pasti seperti ini. Nah, itu berapa?
Ini kalau kita hitung itu sekitar 0,283 ya. Ini dijumlahkan semua, tapi ini dimutlakkan ya. Jadi plus minusnya hilang jadi plus semua, dijumlah kemudian dibagi 6. Hasilnya adalah 2,83 mA. Ini adalah penyimpangan rata-rata atau average deviation ya. Penyimpangan terhadap rata-rata itu namanya deviation ya, deviation tulisannya. Deviation. Nah, ini adalah penyimpangan terhadap rata-rata. Itu ya. Nah, yang berikutnya setelah penyimpangan terhadap rata-rata diperoleh, nah setelah itu kita mencari standar deviation, gitu ya. Standar deviation ya, itu rumusnya sebelah kiri aja ya, standar deviation. Sebentar. Nah, standar deviasi ya, itu rumusnya adalah simbolnya dulu ya, simbolnya itu begini. Nah, itu rumusnya akar gini, jumlah simpangan yang dikuadratkan dibagi n. Itu ya, jumlah simpangan yang dikuadratkan dibagi n. Oh, nah kemudian ngitungnya gimana? Nah, ini saya hapus dulu ya, karena ini harusnya ada di sebelah kirinya. Nah, tadi kan rumusnya jumlah simpangan, saya tulis di bawah aja nggih. Ini atau gini. Nah, jumlah simpangan yang dikuadratkan dibagi n. n-1 begini. Nah, ini kan kita belum punya d kuadrat. Ya, kita di sini kita buat kolom lagi d kuadrat. Itu toh? 0, ini 0,15 dikuadratkan kan berarti 0,0225. Yang di sini 0,2025, 0,1 sama 0,0225, 0,45, 0,2025, ini sama 0,0625, yang ini 0,0625. Itu ya, ini d kuadratnya. Itu. Nah, kemudian dijumlah. Nah, setelah dijumlah, setelah itu baru di ini, di apa namanya, dibagi n-1. Jadi ini kalau kita hitung ya, itu wah, panjang banget tapi ya. Sebentar. 0,0225 ditambah 0,2025 ditambah 0,0225, kemudian ditambah 0,2025 ditambah 0,625 ditambah sorry salah, 0,0 ya, 0,0625 ditambah 0,0625 ini. Panjang banget. Itu nggih, sama dengan ini, sama. Jumlahkan, kemudian dibagi n-1. N-nya itu ada 6 toh. Ini 1, ini nomor ya. Nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6-1. Itu nggih. Hasilnya berapa? 0,33. Satuannya apa? Ya ini kan arus ya, miliampere. Ya sesuai dengan yang kita ukur tadi.
Nah, setelah itu standar deviasi kita peroleh, kemudian kita menghitung probability error. Rumusnya apa? Probability error itu rumusnya adalah kalau simbolnya probability error itu yang saya tidak menemukan ya, probability error gitu aja. Itu sama dengan 0,6745 kalikan standar deviasinya. Itu. Ini konstanta. Ya. Ini berasal dari mana, Pak? 0,6745. Jawaban jenengan tanyakan ke yang paham statistik gitu, karena ini kalau kita orang elektor tinggal pakai aja, ini kan sebenarnya ilmu statistik toh. Itu. Nah, di sini 0,6745 standar deviasinya tadi berapa? 0,33. 0,33. Hasilnya 0,22. Itu nggih. Nah, kenapa kok nggak banyak? Ini kan yang angka berartinya kan yang di sini kan cuma 3 toh. Nah, yang saya tulis ya 3 aja. Satuannya ya miliampere sama. Itu. Jadi probability errornya itu rata-rata 0, kok bukan rata-rata, probability error, kemungkinan kesalahan saat pengukuran itu ya 0,2 miliampere tadi, 0,22 miliampere. Oke. Ini adalah cara mengolah hasil pengukuran menggunakan ilmu statistik. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.